Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, bab As-Salaf wa Ta'amul ma'al Akhta'. Bab ke-22 yaitu bagaimana para ulama generasi terdahulu menyikapi kesalahan orang lain. Wa an Maimun bin Mihran qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu ma balaghani an akhin makruhun qat illa anzaltuhu ihda thalathi manazil. Dari Maimun bin Mihran, beliau berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tidaklah sampai kepadaku dari salah seorang saudara, yakni saudara se-Islam, saudara seiman, tidaklah ada yang sampai kepadaku tentangnya sesuatu yang dibenci, sesuatu yang buruk, aib, illa anzaltuhu ihda thalathi manazil, kecuali aku akan memposisikannya pada salah satu dari tiga posisi, tiga kondisi. Yang pertama adalah in kana fauqi araftu lahu qadrahu. Kalau dia kedudukannya di atasku, maka aku mengakui kedudukannya tersebut. Jadi kalau misalkan ada aib dari seseorang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita, yang paling utama adalah orang tua kita misalkan, atau guru, atau orang yang lebih sepuh, atau orang yang kedudukannya lebih tinggi secara umum dari segi status sosial atau harta atau usia, begitu ya. Maka aku mengakui kedudukan beliau, yaitu apa? Yani berusaha memberikan uzur, berusaha mengingat bahwa ini kebaikannya lebih besar daripada aibnya tersebut, daripada kesalahannya tersebut. Kita ingat bahwa diri kita sendiri kesalahannya banyak. Adapun orang ini, ya qadarullah, ada aib yang sampai kepada kita, itu pun belum tentu kebenarannya. Walaupun misalkan benar, maka kita mengakui derajat kedudukan beliau. Wa in kana nadhiri tafaddaltu alaihi. Kalau dia itu sama derajatnya denganku, satu usia, seleting, seangkatan misalkan, tidak beda jauh umurnya, tidak beda jauh dari segi status sosial misalkan, maka tafaddaltu alaihi, aku muliakan, aku lebihkan dia, tetap aku lebihkan dia, aku muliakan dia, aku katakan bahwa dia itu kebaikannya lebih banyak daripada uzur, daripada kesalahannya tersebut. Mungkin dia punya uzur, mungkin kita yang tidak paham uzurnya. Wa in kana duni lam ahfil bihi. Kalau dia itu derajatnya di bawahku, maka aku tidak akan memperhatikannya. Yani tidak akan memperhatikan kesalahan tersebut. Ya, ini contohnya, ini sikapnya Ibnu Abbas, perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi sirati fi nafsi faman raghiba anha fa ardullahi wasi'ah. Ini adalah prinsipku untuk diriku sendiri, barang siapa yang tidak menyukainya maka bumi Allah itu luas. Maka di sini kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau menyikapi kesalahan orang lain misalkan. Sampai kepada kabar kepada kita misalkan bahwa ada orang gibahin kita. Nah, misalkan ada orang gibahin kita, atau keburukan yang lain, ya aib yang lain misalkan sampai kepada kita, maka kita coba berikan uzur. Bisa jadi ini kabar yang dusta, bisa jadi ini kabar yang mungkin disalahpahami. Sebenarnya tidak demikian, akan tapi orang salah paham misalkan, salah mengartikan misalkan. Mungkin niatnya bercanda, sampai kepada kabar bahwa fulan menggibahi kita misalkan, atau mencela kita. Nah, ini mungkin niatnya bercanda, atau mungkin orang salah paham, atau mungkin orang mendengarnya cuma sepotong-sepotong. Nah, begitu ya. Jadi ini kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang tersebut lebih tinggi derajatnya daripada beliau, beliau mengatakan
yakni kebaikan orang ini pasti lebih banyak. Kalaupun misalkan itu benar adalah aib, maka kebaikannya mungkin pasti lebih banyak. Kalau itu seangkatan, seumuran atau sama derajatnya, tidak beda jauh, maka kita muliakan beliau. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kita muliakan orang tersebut. Jadi ada kawan kita sendiri, kemudian tersebar sampai aibnya kepada kita, atau sampai perkataannya yang itu buruk misalkan kepada kita, itu aib, maka kita coba berikan uzur. Atau kalau dia di bawah kita, maka lebih-lebih lagi, lam ahfil bihi, aku tidak akan mempedulikannya, akan aku tetap yakni memuliakan orang tersebut, tidak akan memikirkan tentang aib tersebut. Ini sikapnya Ibnu Abbas. Sebenarnya ini riwayat ya, sudah disebutkan di bab sebelumnya, mirip, ada riwayat yang mirip seperti ini dari Al-Ahnaf. Afwan. Dari siapa? Dari Al-Ahnaf. Jadi ini prinsip yang banyak dimiliki oleh para ulama generasi terdahulu. Jadi melihat bagaimana orang tersebut, berusaha kita memikirkan yang positif, berusaha kita husnudzan terhadap orang tersebut. Wa an Humaid at-Tawil an Abi Kilabah qala idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltabis lahul uzr juhdaka. Dari Humaid at-Tawil, dari Abu Kilabah, beliau berkata, Abu Kilabah ini seorang ulama besar di zaman dahulu. Ya. Kalau kita mau mengetahui apakah perawi ini thiqah atau tidak, kita diantaranya adalah melihat perkataannya Abu Kilabah tentang orang tersebut ya. Ini dijadikan sandaran, siapakah perawi yang thiqah, siapakah yang tidak. Ini diantaranya Abu Kilabah. Abu Kilabah berkata, jika sampai dari saudaramu sesuatu yang kau benci, faltamis lahul uzr juhdaka, maka berikanlah uzur semampumu kepada orang tersebut. Fa illam tajid lahu uzran faqul fi nafsika la'alla li akhi uzran la'alamuhu. Kalau engkau tidak bisa menemukan uzur untuk saudaramu tersebut, maka katakanlah kepada dirimu sendiri, bisa jadi saudaraku ini memiliki uzur yang aku tidak mengetahuinya. Ini kita lihat bagaimana penerapan husnudzan. Jadi para ulama generasi terdahulu sangat semangat untuk menerapkan yang namanya husnudzan. Jadi memberikan uzur, kalau misalkan tersebar aib tentang seseorang, kita berusaha berikan uzur. Kalau tidak bisa memberikan uzur, gak kepikiran uzur apa lagi misalkan, maka kita harus ingat, bisa jadi kita tidak mengetahui uzur yang dia miliki. Ya. Nah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang. Itu kebanyakan karena apa? Kebanyakan karena overthinking. Kebanyakan karena mikirnya terlalu berlebihan. Orang mungkin niatnya demikian, bicaranya demikian, niatnya demikian, akan tapi mungkin kondisinya sedang tidak enak. Mungkin orang yang mengatakannya mungkin lagi lapar atau lagi apa, mengatakannya mungkin dengan nada yang sedikit tidak enak. Nah ini kemudian kepikiran oleh kita kemudian berlarut-larut, kemudian sampai ke masalah-masalah yang lain, begitu ya, menjadi hubungan menjadi renggang, menjadi permusuhan misalkan, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah gara-gara akibat suudzon. Ya, overthinking yang dimaksud di sini dalam bahasa Arabnya yakni itu adalah suudzon, yaitu berpikiran buruk tentang orang lain. Jadi kalau misalkan kita ada aib yang sampai kepada kita dari orang lain, maka ini harus kita carikan uzur. Kalau tidak bisa dicarikan uzur, kalau memang benar-benar itu adalah kemaksiatan misalkan, ya maka khalas. Yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga dari dosa kemaksiatan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk meninggalkan dosa kemaksiatan tersebut. Ya misalkan sudah tidak ada lagi jalan untuk mencarikan uzur, ini jelas-jelas ini kemaksiatan, ada orang merampok misalnya. Jelas-jelas ini. Tidak perlu kita carikan uzur, mungkin anaknya kelaparan bisa jadi, kan, tapi itu bukan sesuatu yang membenarkan perbuatan mencurinya, perbuatan merampoknya misalkan. Maka kalau sudah jelas-jelas seperti itu, tentunya para ulama mengatakan kita harus mencintai orang yang soleh, membenci orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita cintai orang yang soleh, orang beriman, sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Kemudian kita membenci seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah sesuai dengan kadar kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah. Ini bagian dari pelajaran al-wala wal bara dalam ilmu akidah. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan ridha ketika kita melihat ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beneran itu jelas-jelas itu yakni kemaksiatan. Tapi kalau kita cuma dengar dari orang, cuma katanya-katanya, tidak jelas ini apakah beneran orang ini mengatakannya atau tidak, apakah beneran orang ini melakukannya atau tidak, maka ini tadi kita katakan mungkin kita salah dengar, mungkin ada uzur, mungkin ini salah tangkap, orang yang menyampaikan kepada kita salah tangkap, begitu ya. Jadi ini adalah praktiknya para ulama generasi terdahulu. Dan jangan lupa, ada seorang sahabat yang tidak dikenal yang lewat di dekatnya majelis Nabi Muhammad SAW pada saat itu, oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan orang ini penghuni surga. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud, menghampiri orang tersebut, mengikuti orang tersebut, mencari tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang itu. Maka kemudian setelah diusut, orang tersebut tidak sadar awalnya, orang tersebut juga tidak tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang dirinya bahwa dia akan masuk surga. Orang tersebut ditanya, amalan apa yang engkau selalu lakukan yang membuat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa engkau termasuk penghuni surga. Ya, orang tersebut kaget dan dia mengatakan, ini ana tidak memiliki amalan yang khusus, mungkin kecuali mungkin setiap malam sebelum tidur ana berusaha untuk membersihkan hati ana dari yakni kebencian kepada kaum muslimin, dari ghil atau perasaan benci kepada kaum muslimin. Maka ini termasuk suudzon, termasuk hasad, termasuk ujub, termasuk kiber, kesombongan. Itu semua masuk dalam penyakit-penyakit hati yang diperangi oleh orang tersebut. Wa yurwa an Raja' bin Haywah qala man lam yu'akha illa man la 'aiba fihi qalla sadiquhu wa man lam yarda min sadiqihi illa bil ikhlasi lahu dama suhtuhu wa man 'ataba ikhwanahu ala kulli dhanbin kathara aduwuhu. Diriwayatkan dari Raja' bin Haywah, beliau berkata, barang siapa yang tidak mau berteman dengan orang yang tidak punya aib, maka temannya nanti akan sedikit. Ya, ini perkataan Raja' bin Haywah. Jadi maksudnya adalah setiap orang itu pasti punya aib. Kalau seseorang itu tidak mau bermuamalah, berkawan, berteman dengan orang yang punya aib, kalau dia tidak mau berteman dengan orang yang punya aib, qalla sadiquhu, maka temannya akan sedikit. Temannya akan sedikit. Nah, contoh yang paling utama dalam masalah ini, ya, berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Contoh yang paling utama tentunya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW. Kita lihat misalkan, kalau interaksi beliau dengan para sahabat, apalagi para sahabat senior, tentunya tidak ada masalah, betul tidak? Masya Allah, kita mengetahui para sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Akan tapi kita lihat bagaimana muamalah Nabi Muhammad SAW dengan orang Badui. Misal, dengan orang Badui. Sekedar untuk nanya pertanyaan tentang ilmu syar'i, orang Badui itu bicaranya, nada suaranya kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan teriak. Tidak memiliki, yakni memang orang Badui, yakni standarnya berbeda. Standar adabnya itu berbeda dengan orang-orang Arab yang ada di kota. Ya, jadi mungkin teriak seperti itu mungkin biasa di daerah mereka. Nah, kemudian mereka bertanya dengan berteriak, dengan nada berteriak tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap dijawab dengan baik. Demikian pula muamalah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Muamalah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka banyak mencela. Sekedar lewat saja itu mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Sekedar Nabi Muhammad SAW lewat, itu gerakan mata mereka mengejek, mulut mereka mengejek, lisan mereka itu mengejek, mulut mereka tertawa-tertawa dan seterusnya.
istilahnya kalau zaman sekarang dicuekin begitu ya, tidak diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tetap beliau bermuamalah dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, ini sesuai dengan secukupnya, gitu ya. Ini contoh paling utama dalam masalah ini itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengatakan prinsip kita membalas orang lain berbuat buruk kepada kita, kita balas juga misalkan. Atau orang lain tersebut misalkan berbuat jahat kepada kita, kita balas buat jahat juga. Maka ini kurang tepat kata para ulama. Ya, yang tepat adalah kalau dia tidak memperhatikan kewajiban dia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah kepada kita, jangan sampai membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Allah dalam masalah bermuamalah dengan orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena ingin mendapatkan balasan kebaikan dari orang tersebut. Bukan karena ingin mengharapkan balasan atau terima kasih atau muamalah yang baik oleh orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain itu karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, bermuamalah dengan baik, memiliki adab yang baik kepada semua orang sesuai dengan porsinya. Adab kepada orang tua tentunya berbeda dengan adab kepada kawan kita sendiri. Nah, kepada sesama kawan, seangkatan, satu umur juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Jangan sampai seperti perkataan di sebagian orang di sebagian daerah mungkin ya, semakin akrab itu berarti perkataannya harus semakin sumpah serapah. Kalau di daerah Anda demikian, semakin perkataannya semakin kasar itu menunjukkan semakin dekat ya. Jadi panggilannya dengan panggilan-panggilan yang kasar, tapi sebenarnya itu nggak akan sama-sama marah karena ini menunjukkan keakraban. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh dalam Islam. Ya, justru ini yang harus diluruskan. Yang namanya kebiasaan, tradisi, adat istiadat, kalau sesuai dengan Islam, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai dengan Islam, maka kita harus luruskan. Ya, jadi semakin dekat kita dengan orang lain, semakin akrab kita dengan kawan kita, maka perkataan kita harus tetap sesuai koridor syariat. Jadi kita lihat, ini prakteknya adalah Nabi Muhammad SAW. Contoh utama dalam masalah ini, yaitu apa? Walaupun orang lain tersebut, misalkan kita, yakni sesuai dengan peribahasa, orang lain membalas gimana? Air apa? Air susu dibalas dengan air tuba, ya. Maka walaupun kebaikan kita misalkan dibalas dengan keburukan oleh orang lain, maka kita tetap harus memiliki adab yang baik kepada orang tersebut. Boleh untuk kemudian kedepannya khalas ya, Anda menghindar saja bisa, atau membatasi interaksi karena kita mengetahui orang ini adabnya buruk misalkan. Ini boleh, akan tapi tetap kita tidak boleh kemudian air tuba dibalas dengan air tuba, atau air tuba dibalas dengan air tuba yang lebih keruh misalkan. Ini tidak boleh. Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW, orang Baduy nagih utang kepada beliau, memegang baju beliau, kerah beliau, dibeginikan. Nabi Muhammad SAW tidak membalas. Padahal kalau beliau bisa, tinggal mengerahkan tangan, menyuruh Umar misalkan atau sahabat yang lain untuk mengurusi orang Baduy, untuk mentatar ada orang Baduy tersebut, maka seharusnya bisa, akan tapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat misalkan orang Baduy misalkan kencing di masjid. Nah, ini Nabi Muhammad SAW berusaha mencarikan uzur. Nah, bisa jadi dia nggak tahu. Gimana obatnya bagi orang yang tidak tahu? Tinggal dikasih tahu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ini adalah masjid yang di dalamnya digunakan untuk ibadah, tidak boleh kencing di dalam. Jadi tinggal kemudian disiram air kencing tersebut. Nah, ini sikapnya Nabi Muhammad SAW. Man lam yu'ahu illa man la'iba fihi qala sadiquhu, barang siapa yang tidak mau berteman dengan orang yang tidak punya aib, maka kawannya akan sedikit. Wa man lam yarda min sadiqihi illa bil ikhlas lahu dama suhtuhu, dan barang siapa yang dia tidak ridha dari saudaranya, dari kawannya, kecuali kalau kawannya itu ikhlas, maka dia itu akan selalu dongkol. Jadi intinya kalau orang tersebut, kalau dia selalu mengharapkan kawannya itu ikhlas ketika bermuamalah sama dia,
maka dia akan selalu dongkol. Contoh paling banyak misalkan paling banyak adalah ketika kita dihubungi oleh orang yang biasanya nggak pernah hubungin kita. Ketika ada perlunya, Masya Allah, Assalamualaikum akhi, Masya Allah, engkau saudaraku yang paling baik sedunia, misalkan begitu ya. Tiba-tiba menghubungi dengan kalimat-kalimat pujian, Masya Allah, gimana kabar antum? Udah lama nggak ketemu, gitu ya. Tahu-tahu ternyata ada kebutuhan, pinjam dulu 100 misalkan. Atau kebutuhan yang lain misalkan, ya. Maka bagaimana? Mungkin bisa jadi kita berpikir orang ini nggak ikhlas sama sekali ya, menghubungi kita, berkawan dengan kita cuma kalau dia ada perlunya saja. Kalau ada perlunya baru dia menghubungi. Kalau nggak ada perlunya, halas, tidak akan menghubungi kita. Nah, kita punya tuduhan dia itu nggak ikhlas ketika bermuamalah atau berkawan dengan kita. Betul? Maka kata Roja' bin Haywah, barang siapa yang dia tidak ridho dari orang lain, kecuali kalau orang lain tersebut ikhlas kepada dia, maka dia akan selalu dongkol. Maka kalau kita punya mindset seperti itu, punya mentalitas seperti itu, punya pemahaman seperti itu, maka kita akan selalu dongkol sama orang lain. Orang kawan lama menghubungi kita, kita dongkol. Padahal bisa jadi yang namanya manusia, betul tidak? Yang namanya manusia bisa jadi terlupa dengan kawan lama, baru ingat ketika ada kebutuhan. Bukan karena ingin memperalat atau memanfaatkan temannya tersebut, akan tapi sekedar karena baru teringat begitu ya. Nah, ini namanya keterbatasan manusia. Kita sendiri sebenarnya melakukan hal yang sama. Kita sendiri sekarang sedang melakukan hal yang sama. Antum menghubungi kawan antum dari SMA dulu, SMP dulu, SD dulu, TK dulu. Antum hubungi tiap hari? Antum hubungi tiap bulan? Berapa banyak, betul tidak? Kawan-kawan lama kita yang tidak kita hubungi. Baru kita hubungi kapan? Nah, kalau ada kebutuhan, misalkan kita mau ke Jogja, baru ingat kawan lama kita di Jogja, baru ngubungin. Ini namanya apa? Kita berusaha memberikan uzur kalau diri kita sendiri yang melakukan, tapi kalau orang lain yang melakukan kita tidak berusaha mencarikan uzur. Tapi mindsetnya harus diubah. Kalaupun misalkan dia beneran mau memanfaatkan kita, misalkan baru menghubungi ketika dia ada perlunya, ada butuh sama kita, maka diubah mindsetnya. Wah, Masya Allah, ini kesempatan dari Allah untuk supaya kita mendapatkan pahala. Dia minta bantuan sama kita, kita bantu semampu kita, ya, dan itu adalah pahala bagi kita. Betul? Pahalanya dari dia atau dari Allah Subhanahu wa taala? Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya perasaan seperti itu, maka kita harus ubah pakai sudut pandang yang lain. Nah, ini namanya caranya adalah menghilangkan suudzon. Menghilangkan suudzon itu adalah dengan kita berusaha mengubur pemikiran kita yang buruk tersebut, kita ganti dengan sudut pandang yang baru yang itu positif. Walaupun bisa jadi dia misalkan beneran memanfaatkan kita, akan tapi ya, kalau dia memang beneran butuh dan kita mampu untuk memberikan bantuan kepada dia, maka kita bantu, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ataba ikhwanahu ala kulli dzambin kathura aduwuhu. Dan barang siapa yang mencela saudaranya untuk setiap dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, maka musuhnya akan banyak. Kalau dia itu suka mencela orang lain, termasuk kawannya sendiri, ketika ada aib, ketika ada keburukan, langsung dicela, maka nanti musuhnya akan banyak. Sama kayak tadi, kawannya akan sedikit. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh demikian. Selain karena mencela orang lain tersebut adalah keburukan, mencela di hadapannya adalah keburukan, mencela di belakangnya adalah keburukan kuadrat, namanya ghibah jadinya. Betul? Maka ini adalah sebuah hal yang harus kita hindari. Selain karena itu haram, tapi juga nanti konsekuensinya adalah musuhnya akan menjadi banyak. Makanya tidak boleh kemudian yakni gemar mencela orang lain, termasuk ini semua, termasuk apakah orang tersebut dikenal oleh kita, kawan kita sendiri, tetangga kita, atau kerabat misalkan, atau orang tersebut tidak dikenal oleh kita, atau orang tersebut tidak dikenal oleh kita.
Ini umum, mencakup semuanya. Ya. Jadi berapa banyak ya nih? Pernah. Ini kisah lucu sebenarnya. Diceritakan oleh ustadznya sendiri. Jadi ustadznya mungkin kajian habis maghrib seperti ini mungkin ya. Habis itu mungkin di masjid yang baru, bukan kajian rutin tapi mungkin entah bagaimana. Kemudian sholat maghrib, kemudian ditanya ustadz tersebut sama jamaah di sebelahnya. Iya, ditanya atau ngobrol, intinya adalah ini sebentar lagi ada kajian, kan tapi jamaahnya sedikit, gak terkenal soalnya ustaz. Ngomong sama ustadznya sendiri ya. Ngomong sama orang tersebut. Kemudian setelah itu, setelah salat sunnah, kemudian orang tersebut, ustadznya tersebut ya nih bangkit kemudian mengajar. Ya, kemudian orang tersebut tidak enak, kemudian minta maaf. Seandainya lisannya itu bisa dikontrol, itu tidak, dia tidak akan malu seperti itu, betul? Jadi ini mencakup orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Tidak boleh kita, apalagi ini bukan aib. Ini jamaah sedikit itu bukan aib sama sekali. Ada nabi yang sampai meninggalnya di akhirat, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, pengikutnya cuma beberapa orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi yang pengikutnya tidak ada sama sekali. Tidak ada yang mengikuti dakwah nabi tersebut selama beliau berdakwah di dunia. Coba bayangkan. Padahal ini adalah seorang nabi. Padahal ini adalah seorang rasul yang dakwah mereka adalah dakwah terbaik. Ini akidahnya Ahlussunnah. Siapakah yang melaksanakan dakwah terbaik? Dakwah yang paling baik dilakukan itu adalah dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Akan tetapi ada nabi yang bahkan ketika dibangkitkan tidak ada orang sama sekali yang menjadi kaum beliau, menjadi umat beliau, karena tidak ada yang mengikuti dakwah beliau. Maka sedikitnya jamaah, banyaknya jamaah itu bukan patokan. Taib. Wa an Abi Ya'qub Al-Madani qala kana baina Hasan bin Hasan wa baina Ali ibn al-Husain ba'dul amr. Abu Ya'qub Al-Madani berkata, antara Hasan bin Hasan dan Ali ibn al-Husain terjadi sebuah masalah. Ada sebuah masalah di antara mereka berdua. Faja'a Hasan bin Hasan ila Ali bin al-Husain wa huwa fi ashabihi fil masjid. Maka datanglah Hasan bin Hasan kepada Ali ibn al-Husain ketika Ali ibn al-Husain itu bersama dengan murid-muridnya di masjid. Di bahasanya para ulama, ashab yang bermakna kawan itu sering digunakan untuk memaknai, untuk mengacu kepada murid. Famataraka syai'an illa qalahu lahu. Maka tidaklah Hasan bin Hasan itu meninggalkan sesuatu kecuali dikeluarkan semua, diucapkan semua, seluruh celaan oleh Hasan bin Hasan kepada Ali ibn al-Husain. Qala wa Ali sakitun. Kemudian perawi riwayat ini yaitu Abu Ya'qub berkata, Ali diam saja pada saat itu. Fansarafa Hasan falamma kana min al-lail atahu fi manzilihi faqara alaihi babahu fa kharaja ilai. Maka kemudian Hasan pergi dari majelis tersebut setelah selesai mencaci maki Ali bin Husain. Hasan bin Hasan kemudian pergi. Kemudian ketika malam, Ali bin Husain datang sendirian ke rumahnya Hasan bin Hasan. Ali kemudian mengetuk pintu rumahnya Hasan. Kemudian Hasan keluar menemui Ali. Faqala lahu Ali. Kemudian Ali berkata kepada Hasan, "Ya akhi, in kunta shadiqan fi ma qulta li, faghfarallahu li." Wahai saudaraku, kalau engkau perkataanmu tadi benar, perkataanmu tentangku tadi itu benar, maka semoga Allah mengampuniku. Wa in kunta kadziban faghfarallahu lak. Kalau engkau itu berdusta, berbohong, maka semoga Allah mengampunimu. Assalamualaikum. Kemudian Ali bin Husain pergi. Ali setelah mengucapkan ini, beliau langsung pergi. Wa walla, ya pergi. Qala faddaba'ahu Hasan faltazamahu min khalfihi wa baka hatta rathalahu. Kemudian Hasan mengikuti Ali, ya, diikuti terus dalam kondisi sembari menangis. Kemudian akhirnya, ya, meratap ke Ali bin Husain. Tsumma qala la jarama la uttu fi amrin takrahuhu, ya. La jarama la uttu fi amrin takrahuhu, yakni maksudnya adalah aku tidak akan mengulangi kembali perkara yang engkau benci ini.
Faqala Ali wa anta fi hillin mimma qultali. Kemudian Ali berkata, engkau sudah aku maafkan tentang apa yang kamu ucapkan tersebut kepadaku tadi. Maka ini kita lihat kisah antara Hasan bin Hasan dengan Ali ibn Husain. Bagaimana penyikapan dari Ali ibn Husain, yaitu ketika dicela di depan umum, Ali ibn Husain itu diam saja, tidak membela. Padahal kalau beliau membela itu sebenarnya di antara hak beliau. Kalau misalkan ada kedustaan atau kebohongan, atau misalkan ada kesalahpahaman misalkan pada celaan tersebut, maka Ali itu bisa membela di sini. Beliau memiliki hak. Akan tapi dalam banyak kasus, kalau orang sudah mencela seperti ini, kalau kita membela, ini malah bukan semakin diam, atau bukan malah semakin mereda, akan tapi malah semakin menjadi-jadi. Jadinya makanya dibiarkan oleh Ali, beliau diam saja. Nah, ketika kemudian malam hari sudah tidak ada murid-muridnya, Ali pergi sendiri ke rumah Hasan. Di antara sikap terpuji dari Ali bin Husain, yaitu menuju kepada rumahnya Hasan itu sendirian, tidak ditemani oleh orang-orang. Kemudian beliau mengatakan apa yang tadi disebutkan tadi, yaitu kalau tadi perkataanmu benar, semoga Allah mengampuniku. Kalau tadi perkataan itu salah, maka semoga Allah mengampunimu. Assalamualaikum. Langsung pergi. Ini makanya kita lihat di sini Hasan, kita lihat beliau cepat juga untuk rujuk, cepat juga untuk menyadari kesalahan beliau. Beliau minta maaf kepada Ali ibn Husain. Ini kita lihat bagaimana muamalah antara dua orang para ulama generasi terdahulu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana para ulama mereka itu memiliki aib, juga memiliki kekurangan, juga memiliki kemaksiatan yang mereka lakukan. Akan tapi seberapa cepat mereka itu kembali kepada kebenaran, itulah yang membedakan mereka dengan kita. Itulah yang membedakan generasi terdahulu yang saleh dengan orang-orang generasi belakangan. Tapi kata para ulama, kalau ada orang di zaman ini yang berusaha mengikuti mereka dengan baik, maka orang ini insya Allah derajatnya sama dengan orang-orang generasi terdahulu. Kata para ulama, ibrahnya di sini bukan sekedar karena kita dilahirkan di zaman belakangan seperti ini, abad ke-15 Hijriah, tahun 1400, tahun berapa sekarang? 1446 Hijriah, bukan dilahirkan tahun 100-an Hijriah, 200-an Hijriah zaman sahabat tabi'in. Bukan, ibrahnya bukan karena kita dilahirkan pada tahun-tahun belakangan. Tapi ibrahnya itu adalah karena kurangnya keteladanan di zaman ini. Kurangnya contoh. Kita nggak bisa melihat bagaimana ketakwaan para sahabat, ketakwaan para tabi'in, ketakwaan para tabi'in. Tapi kita bisa mempelajarinya di kitab-kitab seperti ini. Riwayat-riwayat seperti ini yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau ada orang di zaman generasi belakangan yang selalu berusaha untuk mengamalkan, meneladankan para ulama generasi terdahulu yang soleh, walaupun tidak melihat secara langsung, akan tapi mengambil pelajaran dari riwayat-riwayat mereka, kemudian berusaha mengamalkannya, maka derajatnya sama insya Allah seperti mereka. Derajat orang ini walaupun dia generasi belakang. Jadi bukan derajat keutamaan itu sekedar karena yang ini lahirnya di tahun 1000-an, yang ini lahirnya kurang dari tahun 1000 misalkan Hijriah. Bukan itu. Akan tapi karena ibrahnya adalah karena kurangnya keteladanan. Banyaknya orang baik di zaman dahulu, adapun di zaman ini semakin banyak orang-orang yang fasik. Nah, ini penyebabnya sebenarnya. Penyebabnya sebenarnya ini. Jadi kalau kita misalkan menjadi orang-orang yang asing, asing maksudnya adalah kebanyakan orang fasik, akan tapi kita berusaha untuk mempelajari agama dengan baik, kemudian mengajak orang lain juga sama-sama supaya sama-sama bisa masuk surga, sama-sama ikutan baik. Kita sama-sama ingin masuk surga bersama-sama. Bukan kita sendiri masuk surga, orang lain biarkan aja, tidak. Kita ingin sama-sama kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut walaupun hidup di generasi belakangan, dia insyaallah bisa mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang generasi sebelumnya, walaupun tentunya nggak bisa mencapai derajat seperti sahabat tabi'in dan tabi'in. Tetap aja ada batasannya, nggak akan bisa seperti mereka. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, satu orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan sekejap, sahabat
walaupun beliau hanya melihat Nabi Muhammad SAW sekejap saja, orang ini lebih baik daripada generasi tabi'in yang mengerjakan seluruh amalan soleh di dunia. Tetap lebih bagus, tetap lebih baik, tetap lebih tinggi derajat keutamaan orang tadi yang masuk di generasi sahabat hanya karena dia melihat Nabi Muhammad SAW walaupun sekejap. Orang ini lebih baik daripada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, walaupun generasi tabi'in tersebut mengerjakan seluruh amal kebaikan. Baik. Kemudian kita masuk pada riwayat berikutnya. Wa an Sufyan bin Uyainah qala Sa'id bin al-Musayyib inna ad-dunya nazalah. Dari Sufyan bin Uyainah beliau berkata bahwa Sa'id bin al-Musayyib beliau berkata inna ad-dunya nazalah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hina. Hiya ila kulli nazlin amyal. Dan sesungguhnya dunia itu akan semakin cenderung kepada orang yang hina. Jadi dunia itu sendiri sudah hina. Kalau ada orang yang hina, dunia itu akan menjadi lebih condong lagi, akan menjadi lebih hina lagi bagi orang tersebut. Wa anzalu minha Isa. Entah satu riwayat lagi. Wa anzalu minha man akhadha bighairi haqqiha. Dan orang yang paling hina adalah orang yang mengambil dunia tanpa haknya. Wa talabaha bighairi wajhiha. Dia mencari dunia tersebut dengan cara yang tidak halal, bighairi wajhiha. Harusnya didapat dari sini cara yang halal, dia dapat dari cara yang haram. Dunia itu sendiri sudah hina. Dia itu mengambilnya tanpa hak, dia mengambilnya dari jalan yang haram, ini lebih hina lagi. Wa wada'aha fi ghairi subuliha. Kemudian dia meletakkannya di jalan yang bukan seharusnya. Seharusnya untuk kebaikan, seharusnya untuk yang halal, dia letakkan kembali kepada jalan yang haram. Makanya antum akan sering menemukan orang yang mendapatkan harta misalkan dari korupsi, dia akan mendapatkan harta tersebut tentunya dari cara yang haram, yaitu korupsi. Dia akan meletakkannya kepada jalan yang keburukan juga, yang haram juga. Dia cuci uang tersebut, dia foya-foya, dia gunakan untuk zina, dia gunakan untuk khamr. Walaupun digunakan untuk anaknya misalkan untuk pendidikannya, tidak akan berkah, berbahaya. Ya, berbahaya. Walaupun itu anaknya tidak ikutan dosa, anaknya tidak ikutan haram, mendapatkan uang dari bapaknya yang bapaknya tadi mendapatkan uang hasil korupsi tadi misalkan, atau hasil haram, atau hasil nipu, atau hasil zalim, atau hasil riba, atau hasil yang haram. Anaknya tidak akan ikut dosa. Akan tetapi masalah keberkahan itu akan tetap berakibat, akan tetap berefek. Makanya jangan sampai kita mencari nafkah, mencari harta dari jalan yang haram, harus cari dari jalan yang halal. Karena orang yang mencari jalan dari jalan yang haram, mencari harta dari jalan yang haram, maka akan susah baginya untuk mengerahkan harta tersebut kepada kebaikan. Kalaupun dikerahkan kepada kebaikan, tidak akan mendapatkan keberkahannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.